Ya, saya ulangi pembukaan saya. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A. Hari ini saya didampingi oleh Pak Pendeta Jamanare Nainggolan yang sudah melayani Tuhan sejak belum menikah, sudah jadi gembala 35 tahun lebih. Dahsyat. Saya melayani cukup lama, dari tahun 83. Saya bertobat 83 saya sudah jadi guru sekolah minggu, tapi nggak menggembalakan ya. Tapi 86 saya udah PDP sebenarnya di sebuah gereja di Bogor. Sudah jadi ketua kaum muda dan sudah khotbah, itu juga belum menikah. Begitu menikah, pindah gereja, diulangi lagi dari awal, guru sekolah minggu, jadi PDP lagi. Jadi saya jujur sebenarnya pernah jadi pendeta PDP itu pendeta pembantu. Ya. Lalu tahun 94 jadi pendeta muda. Nah, tahun 98 saya mengundurkan diri dari kependetaan. Itu sudah lama, jadi tahun 98 saya mengundurkan diri dari kepengurusan gereja dan mendirikan yayasan dan melayani semua gereja. Jadi meninggalkan gereja bukan kepahitan dengan gereja, tapi supaya saya tidak terikat di satu gereja, supaya bisa bebas melayani semua gereja dan bersahabat dengan semua gereja. Ya, ini sedikit perkenalan ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Saya seorang pria, sudah beristri, kami berumah tangga 20 tahun lebih. Namun selama itu juga saya merasa sudah membohongi istri saya dengan jatuh dari satu wanita ke wanita lain. Terakhir kurang lebih 3 tahun ini saya berhubungan dengan seorang wanita yang sudah menjanda. Waduh, 3 tahun terakhir. Inilah yang menjadi puncak dari semuanya. Awalnya saya mau menjalani dengan dia karena dia berjanji tidak akan minta apapun dari saya. Saya terlanjur percaya dengan semua omongan dia, makanya saya mau jalani dengan dia. Beberapa saat berjalan, dia mulai meminjam uang dari saya dengan janji bahwa dia akan ganti kalau depositnya sudah jatuh tempo. Saya percaya saja omongannya, sangat meyakinkan. Bahkan tabungan saya habis untuk dia. Singkat cerita, ternyata semua dia janjikan ternyata hanya untuk bohong belaka. Dan saya mulai menyadari itu setelah sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan karena mau memenuhi semua permintaan dia, kemudian saya juga meminjam uang di bank. Waduh, nilainya hampir 1 miliar. Saat saya tagih, janjinya dia malah dengan santai menjawab bahwa uang itu tidak ada. Dan uang sudah saya keluarkan selama ini adalah untuk membiayai dia. Bahkan sekarang dia gantian memeras saya untuk mendapatkan uang dengan segala cara. Wah, bisa diperas nih. Kalau nggak ngasih, aku umumkan ya. Waduh, repot ya. Oh ya, kami akhirnya punya anak. Dan dia selalu memakai anak itu sebagai alasan untuk dia minta uang dari saya. Si janda ini. Waduh, udah sampai punya anak selingkuhannya. Bahkan dia bisa kasih alasan bahwa anaknya itu sakit dan akhirnya meninggal hanya untuk dapat uang dari saya. Saat ini sudah hampir 8 bulan saya tidak pernah hubungan dengan dia. Tapi dia terus meneror saya, bahkan ancam untuk laporkan saya ke kantor tempat saya bekerja. Bahkan sekarang dia mengaku sedang hamil anak saya lagi. Waduh. Tidak tahu benar atau tidak karena posisi dia di kota yang berbeda dengan saya. Oke, yang satu beda provinsi ini ya, saya nggak sebut nama kotanya. Terus terang saya tahu ini pukulan Tuhan buat saya, agar saya bisa sadar dan kembali ke keluarga saya. Dan saya memang sudah berniat, bahkan sekarang sudah kembali ke keluarga saya. Saya mau jujur sama istri dan anak saya untuk apa yang sudah saya lakukan. Mau jujur, oke. Berarti baru akan ya, sebentar saya baca lagi. Saya tahu ini akan berat, karena saya kembali dengan keadaan seperti ini. Iya, keadaan duitnya habis, hartanya habis, bahkan utang di bank 1 miliar. Dan saya mempunyai beban utang yang harus saya bayar dari 75% dari gaji setiap bulannya untuk membayar utangnya tadi yang 1M tadi. Sekarang ini pertanyaannya. Saya ingin bertanya, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar perempuan ini tidak terus-menerus meneror saya, bahkan mengancam saya untuk laporkan ke kantor? Terus terang saya tidak mau sampai masalah ini diketahui orang kantor karena dia tergolong orang yang nekat. Oh iya Pak, sekedar tambahan juga, dia suka ke orang pintar, dia beberapa kali sempat kemasukan roh Prabu Siliwangi pada waktu saat tidur. Bahkan saya sempat memvideokan pada saat dia kerasukan itu.
itulah kira-kira yang saya mau sampaikan. Mohon doanya juga. Oke, ya kasusnya udah jelas. Sekarang dia minta saran. Yang pertama ya kembali, dia sudah kembali kepada keluarga, dia sudah kembali, cuma dia baru merencanakan untuk jujur kepada istri dan anak, ya. Dan gimana caranya juga bercerita kepada istri dan anak, tapi juga pertanyaannya gimana supaya selingkuhannya tadi tidak menteror terus-menerus. Oke, silakan Pak Nainggolan. Ya, makasih Pak Jarod. Aduh, kasus Bapak ini ya kasus yang luar biasa ya kejadiannya ya. Istilah yang juga orang katakan sekarang itu banyak wanita jadi pelakor, ada wanita-wanita jadi pelakor gitu, yang mengganggu keluarga Bapak. Tapi sebenarnya menurut saya sih bukan wanita itu, janda itu yang disalahin. Bapak ini, kita sendiri, kaum pria yang harus juga sadar ya. Ini kasus yang terjadi juga di beberapa orang ya. Hanya ya modelnya juga beda gitu ya. Tapi kalau saya lihat ini banyak wanita, apalagi ibu-ibu seperti ini yang sudah pernah menikah ya, janda, ingin pada pria jikalau pria itu punya duit. Gitu. Dan tujuannya juga ya untuk menghidupi dia dan anaknya. Bagaimana caranya supaya dia bisa hidup, apalagi kalau bisa dipakai orang itu menjadi alat untuk bersenang-senang gitu. Hingga pada akhirnya tampak itu terlihat dengan apa yang Bapak alami itu. Orang ini akhirnya memeras. Ya, bahkan dengan segala cara dia ingin menggunakan pola yang dia tahu untuk bisa terus mendapatkan uang, memerotin Bapak, dan bila perlu dengan bagaimanapun caranya, supaya Bapak juga jangan kembali kepada keluarga atau kepada istri Bapak yang sah yang sebenarnya. Nah, bagi pernikahan kekristenan, istri Bapak yang sah itu, yang benar itu, yang saya yakini, saya tahu adalah istri Bapak yang pertama. Nah, banyak orang ingin punya istri yang lain dengan cara bercerai di pengadilan. Saya juga punya kasus seperti itu di dalam melayani gitu ya. Saya menghadapi itu gitu. Dia bawa surat cerai, ini putusan pengadilan, tolong kami diberkati. Oh, saya tolak, nggak bisa. Gitu. Nah, dulu memang pernah saya sempat memberkati. Saya mengaku berkali-kali kalau saya ingat itu istilah trauma gitu ya. Saya sujud sampai muka saya ke lantai minta ampun sama Tuhan. Saya nggak ngerti gitu. Karena memang dulu saya seperti yang saya ceritakan tadi, sebelum saya menikah, saya jadi hamba Tuhan. Itu saya belum paham benar tentang teologi. Saya ikut kursus-kursus aja. Nah, tapi setelah saya belajar teologi, saya sekolah teologi gitu. Saya putuskan nggak bisa, itu memang nggak bisa gitu, nggak bisa dinikahkan bagaimanapun caranya, seperti apapun polanya. Orang yang sudah pernah menikah lalu bercerai, ya, lalu kemudian sedikit nih bicara ke situ sedikit, ya, sudah punya putusan pengadilan, bahkan saya katakan undang-undang pernikahan pun menyatakan bahwa pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang dilakukan menurut agamanya. Menurut agamanya mana? Agama Kristen. Kalau kita dilakukan menurut agama Kristen, mestinya hakim tidak boleh memutus perkara itu cerai. Kenapa? Karena dia harus tanya juga itu pendeta yang menikahkan itu. Gitu. Nah, orang yang dinikahkan itu dipanggil dong pendetanya. Tapi saya belum pernah melihat pengadilan atau hakim memanggil pendeta yang menikahkan untuk menceraikan, membuat putusan menceraikan orang itu dengan alasan KDRT lah, dengan alasan macam-macam lah, aneh-aneh gitu ya. Nah itu. Nah mungkin kasus Bapak juga bisa terjadi karena hubungan yang kurang harmonis antara Bapak dengan istri Bapak mungkin saja.
Tapi saya selalu berkata kepada semua umat, saya selalu berkata, apapun istrimu itu istrimu. Mau galak dia, mau apa dia, itu istrimu gitu. Mau lembut dia, itulah istrimu. Dan saya juga selalu berkata kepada istri, mau singa itu suamimu, mau jahat sekali suka mukulin kamu, itu suamimu, itu pilihanmu gitu. Dan ketika kau memilih itu berikrar di hadapan Tuhan, itu yang harus kau pertahankan. Membela, belajar terus bagaimana caranya membangun hubungan yang baik. Supaya tidak terjadi keretakan keluarga, rumah tanggamu. Supaya tidak terjadi masalah dalam rumah tanggamu. Jadi sejahat apapun suamimu, sejahat apapun istrimu, itulah istrimu. Dia jahat, berselingkuh, main perempuan, itulah suamimu. Istrinya suka menggoda laki-laki atau apa, itulah istrimu gitu. Nah, itu yang harus kau perbaiki, belajar bagaimana cara memperbaiki hubungan rumah tangga supaya dia tidak suka menggoda orang, supaya suamimu itu tidak pergi melihat-lihat wanita lain. Nah, gimana caranya? Itu yang harus kau pikirkan. Kita kasih teori macam-macam juga tentang itu. Kuncinya ada padamu. Saya selalu ngomong seperti itu kepada sidang jemaat, pada umat Tuhan. Nah, dengan pertolongan Tuhan, ada banyak orang yang diubahkan untuk menyadarkan ketika kita sudah tahu bahwa itulah pasangan kita, apapun dia, itulah yang menjadi hak kita. Tidak boleh yang lain gitu. Tidak boleh seorang pria punya wanita idaman lain. Tidak boleh ada seorang wanita punya pria idaman lain dalam hidupnya ketika dia sudah berumah tangga. Oh, saya menyesal. Aduh, itu kata-kata kaset lama lagu baru itu. Oh, kami sudah tidak cocok. Oh, itu jebakan iblis itu. Itu nggak benar itu. Nggak ada yang tidak cocok gitu. Kok kamu bisa cocok sama istri orang lain, bekas orang lain dan sebagainya? Yang benar aja. Kok sama istrimu nggak cocok? Oh, dulu ternyata dia seperti ini. Oh, dulu ternyata dia sudah salah langkah dulu sama saya. Aduh. Nggak usah cari alasan. Jadi ketika engkau putuskan untuk menikah dengan seorang pria seperti itu, dengan seorang wanita seperti itu, sudah terima apa adanya. Nah, itulah prinsip yang harus kita pegang dalam diri kita supaya kita tidak kemana-mana. Apalagi sudah punya anak, kita sudah membangun keluarga dengan baik. Ada satu kasus yang saya hadapi, katanya suaminya ini akan membunuh dia, maka dia diceraikan. Dia minta orang pengacara untuk menggugat ke pengadilan. Wah, ini sudah ada putusan pengadilan, saya sudah cerai. Saya katakan, 1000 lembar itu putusan pengadilan, 1000 hakim kau bawa ke sini. Dengan putusan pengadilan untuk mengatakan bahwa itu sudah membuat kamu sah cerai. Tuhan katakan dengan sepatah kata, aku benci perceraian. Itu yang berlaku, kata saya. Mau bawa 1000 putusan pengadilan ke sini, itu tidak berlaku. Yang berlaku itu pernyataan Tuhan, firman Tuhan. Tuhan benci perceraian. Maka tidak boleh bercerai kecuali karena kematian. Nah, ketika prinsip itu dipegang, apapun adanya, keadaannya, ya sudah, itu yang harus kita perbaiki, itu yang harus kita bangun. Rumah tangga yang seperti itu harus kita bangun. Nah, Bapak yang penuh kasih ini, ya mungkin tidak pegang prinsip itu atau belum pegang prinsip itu. Nah, kalau saya bicara tentang banyak hal seperti itu, kasus-kasus seperti itu, nanti waktu ini berjam-jam juga ya Pak Jarod. Jadi saya pikir apa yang saya katakan dengan apa yang saya pernah alami dan saya hadapi di tengah-tengah umat Kristiani, ya itu yang saya katakan. Gitu. Saya bertemu dengan seorang Kristen 10 kali dia menikah. Keluarganya tahu, keluarganya hanya ketawa-ketawa saja. Tidak ada upaya. Ya, tidak setuju. Ketika saya tanya keluarganya, tidak setuju. Gitu 10 kali. Bahagiakah dia? Loh, kok cari alasan dengan kata-kata kenapa Daud bisa, kenapa Salomo bisa? Loh, kamu nggak hidup di masa Salomo gimana? Kok Salomo itu punya 700 istri? Loh, bahagiakah dia dengan 700 istri? Tahu nggak? Di istananya, 300 gundiknya. Bahagiakah dia dengan itu? Tuhan sudah tahu kita hanya bahagia dengan satu wanita, satu istri. Seorang wanita itu hanya bahagia dengan satu pria. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan.
ketika ada riak-riak di situ, nah itu yang harus diperbaiki. Jangan cari ayat ya. Saya banyak sekali jemaat yang katakan, Pak, kan bukankah ayat Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Walah, kita enak aja ngomong itu. Tapi coba gunakan ayat yang selanjutnya di situ. Hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Ulangi berpuluh-puluh kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Seperti diriku sendiri. Sampai saya mengerti, sampai kita mengerti. Apa artinya diri saya sendiri? Kalau saya disakiti gimana? Kalau saya disayang seperti apa? Kayak saya diperlakukan dengan indah seperti apa perasaan saya? Berbunga-bunga ke hatiku. Seperti diri saya sendiri, seperti keinginan saya sendiri, seperti yang saya kehendaki sendiri. Perlakukanlah. Jadi jangan hanya main copot ayat, gunakan ayat hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kasus Bapak ini, waduh, gimana ya? Saya katakan bahwa kalau wanita ini terus meneror, mengancam, akan melaporkan ke kantor karena memang dia pikir bahwa itulah kelemahan Bapak gitu. Dia cari kelemahan Bapak, dia ingin tahu reaksi Bapak seperti apa. Menakutkankah? Takutkah Bapak dengan ancaman itu? Gitu. Semestinya seorang Bapak yang sudah berani seperti ini, ya nggak boleh takut ya dengan kondisi ini. Kok berani ya? Berbuat seperti ini ya harus berani menghadapinya. Ya. Karena tidak ada satu kasus yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita lakukan itu, perbuatan yang kita lakukan itu yang tidak terbuka. Ya. Memang Alkitab berkata berbahagialah orang yang kesalahan-kesalahannya tidak diperhitungkan kepada dia. Tapi tidak berarti bahwa kasus kita itu selalu tertutup. Tidak, semua terbuka, terang benderang gitu. Nah karena itu semestinya Bapak menurut saya ini sebagai seorang hamba Tuhan, jangan takut dilaporkan kalau memang Bapak mau benar-benar bertobat. Nah karena itu Bapak menurut saya itu harus bertobat benar-benar gitu loh. Kalau memang belum bertobat, wah kacau sudah. Saya juga menemukan ada hamba Tuhan yang seperti ini, ya sudah punya anak gitu ya. Ya gimana lagi Pak kalau sudah nggak punya anak, istri saya ini memang tidak melayani saya, tidak menerima saya, meski kami serumah. Kebutuhan saya sebagai suami tidak bisa dia terima gitu ya. Maaf kalau saya katakan hubungan seks tidak bisa dia terima gitu. Saya normal kata dia. Akhirnya dia pergi ke wanita lain. Nah sekarang dalam kondisi seperti itu, dalam penyesalan seperti itu, dia kira bahwa dia tidak punya anak. Akhirnya punya anak, dan wanita itu pun juga ingin punya anak, sebab itu ingin dia gunakan menjadi jebakan juga, jeratan juga untuk hidup dia supaya terus bisa bersama dengan pria yang bersama dengan dia itu, dengan hamba Tuhan ini atau dengan anak Tuhan ini. Sudah seperti itu, memang teorinya pasti begitu. Ya bagaimana caranya supaya dia bisa punya anak gitu. Meski mungkin laki-laki itu mandul, dia cari dari laki-laki lain. Apalagi seperti ini modelnya kan. Dia di kota lain, saya di kota lain, sudah 8 bulan nggak ketemu. Sekarang ngaku dia punya anak lagi. Ya gimana gitu ya. Ya hamil ya, ngaku dia hamil tadi ya Pak ya. Ngaku dia hamil gitu. Ya memang jeratan dosa itu seperti itu. Jebakan iblis itu seperti itu. Nah ketika dia tahu kelemahan Bapak seperti ini, ya dia mau gunakan senjata itu dan dia akan cari lagi senjata lain gitu. Nah tapi menurut saya, ya Bapak memang harus bersungguh-sungguh bertobat. Dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada istri. Meski Bapak dimarahin, diambek, diapalah gitu ya. Dipukul, diapa, udahlah terima aja. Jangan hanya mau senangnya aja gitu. Ada orang hanya mau senangnya aja, cerita yang senangnya aja, dia nggak mau cerita yang jeleknya dia ceritain terus gitu. Oh saya diperlakukan nggak baik, saya dibuat seperti ini. Yang tidak semestinya kepada saya. Padahal semua itu akibat perlakuan dia. Gitu. Nah,
Saya ingin mengatakan, Bapak yang penuh kasih, Bapak harus bertobat, bersungguh-sungguh, sujud menyembah, berlutut. Nah, kasus Daud itu dengan Berseba, itu di dalam 2 Samuel, di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 itu, ayat 12. Tuhan katakan begini, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh umat Israel secara terang-terangan. Apa artinya kalimat ini bagi Daud? Pertanggungjawaban. Apa yang kau lakukan sekarang? Kau bunuh Uria. Nah, kasus ini saya kira nggak perlu saya detailkan gitu ya, karena ini kasus yang sudah populer dari dulu, terkenal gitu. Ya. Kau buat itu terang-terang, kau bunuh suaminya. Padahal kau bisa punya wanita, pilihan mana yang kau mau juga. Tapi kau perlakukan itu pada dia secara sembunyi-sembunyi. Aku akan buat itu secara terang-terangan. Tuhan itu adilnya di situ. Adilnya Tuhan kita itu ya seperti itu, Bapak. Nah, karena itu, Bapak nggak perlu takut dengan keadaan itu. Saya ingin katakan bahwa Bapak justru harus menunjukkan tanggung jawabmu dengan gentleman, dengan berani. Ini, tapi jangan ulangi lagi, karena semua di Alkitab itu kalau kita lihat, pertobatan itu terjadi ketika dia total datang sama Tuhan, dan Tuhan selalu katakan diampuni, tapi jangan ulangi lagi, gitu. Jangan bercabang-cabang lagi kemudian. Nah, ada orang hamba Tuhan sampai sekarang, dia katakan dia sudah bertobat, tapi dia masih ulangi lagi. Dia masih terus melakukan ulangi lagi. Nah, ini orang yang bersandiwara gitu. Nah, saya berharap Bapak tidak seperti itu. Nah, karena itu, Bapak itu harus bertanggung jawab. Lakukan dan jangan pernah takut. Saya berkata begini, jangan pernah, hadapi aja. Jangan takut, hadapi kenyataan itu. Mau dimarahin oleh istri, nanti ada waktunya, tiba waktunya dia nggak marah. Nah, kalau sekarang belum waktunya, nanti tiba-tiba dia tahu. Nah, disitulah Bapak terus perbaiki sikap. Perbaiki, semuanya perbaiki. Dan bahkan semua akibat dari perbuatan kita yang tidak baik itu harus kita tanggung. Perbuatan yang baik pun yang kita kerjakan akan kita dapatkan akibatnya. Yang baik tentu. Tapi semua perbuatan kita yang tidak baik, apalagi tidak baik, kita harus berkata, itu harus kita tanggung. Bapak harus siap menanggungnya. Jangan lari dari kenyataan itu. Jangan sembunyi tangan, lempar batu, sembunyi tangan. Tidak bisa seperti itu. Siap, mau apapun resikonya. Sujud berlutut itu. Minta ampun. Nah, kalau saya Bapak ya, saya tidak mau lakukan seperti itu. Semestinya orang sudah harus tuntas ketika dia menikah, seperti yang saya katakan di awal tadi. Dia harus tuntas pengertiannya. Sama seperti katakan begini, kalau Anda jadi orang Kristen, kekristenanmu itu harus tuntas, jangan neko-neko lagi. Kalau neko-neko, itu kekristenanmu itu sia-sia. Jangan aneh-aneh lagi. Nah, mungkin itulah sebabnya tidak banyak orang menyukai saya gitu. Sebagai gembala. Nah, ketika dia maju, berkembang itu, ya hingga banyak orang yang mindahin jemaat kita ya, dengan berbagai cara, kasih modal lah, kasih apalah, jemputan apa, ya biarin aja. Saya enjoy aja dengan gembala-gembala yang seperti itu. Upah saya sudah ada, di sini sudah ada upah saya, tidak pernah hilang. Ya, ada jemaat yang kita layani dari nol, dari penyembahan berhala. Karena dia pinter Mandarin, diambil untuk bahasa Mandarin, pelayanan di sana, ampaunya tinggi dan sebagainya. Biarin aja, upah saya tidak pernah hilang. Dan kegembalanya itu saya tetap enjoy. Ada teman saya benci, tidak mau ketemu sama gembala yang seperti itu karena pindah jemaatnya ke jemaat dia. Saya zaman narik nenggolan, tidak seperti itu. Saya tetap baik sama gembala itu. Karena itu dombanya Tuhan. Jadi dengan prinsip-prinsip seperti itu, saya menyadari saya ini hamba Tuhan. Gitu. Dengan prinsip-prinsip seperti itu juga kita harus menyadari kita ini miliknya Allah, jemaatnya Allah. Kita ditebus oleh Yesus. Tidak ditebus oleh zaman narik nenggolan, tidak ditebus oleh pendeta-pendeta gembala-gembala lain. Itu ditebus oleh Yesus. Jadi kita ini milik Yesus Kristus. Nah, karena itu takutlah akan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala rumah tangga kita.
sebagai kepala gereja. Nah, demikian juga pandangan saya terhadap kasus Bapak ini. Nah, dalam pertanyaan ini saya ingin mengatakan Bapak diteror terus, ya itu sudah bagian dari kasus ini. Memang sudah seperti itu gitu. Tapi Bapak juga jangan sampai berlindung dengan pernyataan tidak mau diketahui oleh orang lain, apalagi dengan orang di kantor. Nah, belum lagi kalau Bapak sudah pernah videokan orang ini punya ilmu-ilmu gaib gitu. Nah, pertobatan Bapak yang sekarang, kalau Bapak bersungguh-sungguh bertobat, itu akan mematahkan semua siasat dia. Itu pengalaman yang saya juga alami ya. Semua anasir-anasir jahat, semua upaya-upaya jahat yang akan dilakukan oleh orang setelah kita bertobat, itu nggak mempan. Tapi ingat, karena kita sudah bertobat. Kalau belum setengah-setengah hati dan sebagainya, sudahlah. Itu kita sedang bersandiwara lagi. Jadi Bapak nggak perlu takut menurut saya ya. Kalau itu dilaporkan ya mangga, tapi jangan, ya tentu bukan Bapak yang minta gitu. Nah, Daud itu salah satu, kenapa saya senang dengan Daud dan suka saya bicarakan kepada orang ambil kasus Daud itu karena seperti itu. Bahkan dia buat mazmurnya. Dia nyanyikan, dia minta para penyanyi-penyanyi untuk menyanyikan dosa-dosa dia. Yuk nyanyikan nih dosa saya nih. Diumumkan bahkan. Supaya apa? Mungkin juga supaya itu tidak dilakukan 2 kali. Karena selalu Tuhan punya kehendak begini. Kalau kita bertobat, pasti diterima oleh Tuhan. Tapi jangan ulangi lagi berbuat dosa. Selalu begitu. Kepada wanita berdosa itu yang ketahuan berzina itu, Tuhan ampuni, Tuhan katakan jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Selalu begitu. Artinya apa? Tinggalkan dosa itu. Kalau tadinya selingkuh, meski punya anak, udah berhenti, putus di situ. Udah. Sekarang kita datang sama Tuhan. Jangan ulangi lagi. Nah, itu ya. Yang pertama, Bapak tidak perlu takut. Bapak harus menunjukkan sikap tanggung jawab gentleman ya. Lukas 8 ayat 17 itu katakan sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui oleh orang lain dan tidak diumumkan. Nah, ini juga kita penting ya, pegang gitu. Nah, soal dia sekarang masih terus buat upaya-upaya lain, kalau saya berkata Bapak harus berbalik kepada istri. Sayangilah istrimu, ya tangisilah istrimu yang begitu sayang padamu dengan anakmu yang sudah ada itu. Lihat masa depan mereka yang penuh harapan, yang harus juga kau pertanggungjawabkan. Saya harus bertanggung jawab pada anak saya yang ada. Seperti apa tanggung jawab saya itu harus saya pertanggungjawabkan. Saya harus lakukan sesuatu yang maksimal bagi anak saya. Saya harus bertanggung jawab terhadap istri saya yang ada. Hingga doa saya sama Tuhan, supaya saya lanjut usia dan istri saya juga lanjut usia. Jadi jangan ada yang mati muda di antara kami. Cintaku, cintanya itu harus bisa dipercaya. Kasih sayang kami itu harus bisa dilihat oleh anak-anak saya. Dan anak-anak saya harus angkat jempol pada saya dan angkat jempol pada istri saya dengan cinta kasih kami. Jadi itu harus tuntas. Sejak awal itu sudah harus tuntas. Maka ketika saya melangkah untuk menikah, benar-benar siapapun yang datang mengganggu dengan cara-cara apapun saya tidak bisa tergoda. Hingga satu hari ketika ada seorang jemaat datang mau konseling kepada saya dengan pakaian yang tidak pantas gitu. Saya katakan, Bu, silakan pakaian dulu, baru datang sama saya. Oh enggak, memang saya selalu begini seperti ini. Aduh, Bu, ini tidak pantas, Bu. Bahkan maaf, anjing saya pun saya dandani dengan baik. Maaf. Ini niatnya apa? Saya pikir gitu ya. Dengan pakaian dalam begitu datang ke tempat saya, dia ada apa ini? Kebetulan
Istri juga tidak ada. Ini ada apa gitu? Ya. Itu benar-benar itu kasus benar saya hadapi gitu. Ya. Ya, oke, Saya Pak. tambah-tambah juga ada Tuhan itu loh. Nah itu jadi seperti itu saya kira yang saya sampaikan sekali lagi bukan hanya bagi Bapak tapi bagi semua umat Kristiani. Kekristenan kita yang pertama harus tuntas. Yang kedua kalau kita menikah juga pemahaman kita tentang pernikahan harus tuntas. Nah karena itu kalau kita berbuat ada yang salah bertanggung jawab. Jangan pernah takut berubah bertobat dan hasilkan yang baik dari sekarang. Kiranya tidak marah dengan apa yang saya katakan ini. Ya, oke Pak, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang bagian saya untuk menjawab. Jadi yang pertama ya, menghadapi masalah itu memang harus dihadapi, bukan lari menghindar. Maka kalau saran saya ya supaya dia tidak menteror lagi. Saran saya nih, justru Bapak harus lapor ke atasan di kantor sebelum orang itu melaporkan. Jadi saya menyarankan Bapak minta appointment secara pribadi dengan atasan saja. Ya, jangan cerita teman dekat, dengan teman yang lain di kantor, tapi atasan di kantor. Minta appointment pribadi, ya di luar jam kantor. Kalau mau datang ke rumahnya boleh, datang ke rumahnya, ceritakan apa adanya, termasuk yang seperti Bapak tulis ke saya, ya bahwa saya sudah mengaku ini salah, saya sudah kembali kepada istri saya. Dan saya sudah habis-habisan, bahkan saya punya utang, dia mohon pengertian atasan di kantor, kalau sampai ada yang datang lapor, tolong Bapak bela saya, dan orang itu memang betul laporannya begitu, saya sudah mengaku, ya, saya minta nasihat Bapak, minta perlindungan Bapak. Jadi menurut saya, Bapak lapor duluan aja malah. Ya, lapor kepada atasan. Nanti kalau orang itu, nah selanjutnya kalau dia ngancem, ya biarin aja. Gitu ya. Bahkan mungkin Bapak boleh berkata, saya udah lapor kok sama atasan saya gitu, bahwa ini salah. Jadi sekarang kepada orang itu pun menjawab bahwa saya sadar ini salah, maka saya sudah lapor kepada atasan saya dan saya sudah lapor kepada istri saya. Perbuatan saya dengan kamu adalah perzinahan dan saya sudah bertobat, saya tidak mau lagi. Ya, jadi kalau sampai masih dihubungin lagi, jawabnya adalah jawaban prinsip baru yang Bapak sudah yakini. Bahwa ini sebuah kesalahan, bahwa ini sebuah dosa, saya nggak mau melakukan lagi, lalu selesai. Ya, dengan apa yang Bapak sudah berikan, yang ratusan juta, bahkan tambah terakhir, sudah utang sampai bank hampir 1 miliar, itu sudah seperti yang Abraham berikan kepada Sarah, kepada Hagar, maaf ya, pada waktu dia mengusir Hagar dan anaknya. Jadi pemberian itu sudah sepertinya cukup untuk dia dan anak yang pertama. Karena anak yang kedua, Bapak nggak yakin tuh anaknya atau bukan. Ya, kan Bapak sudah tinggalkan, lalu dia mengaku hamil dengan Bapak atau hamil dengan yang lain. Kalau mau tes DNA, ya, tapi menurut saya nggak perlu lagi dilanjutkan hubungan dengan orang itu, gitu kan? Nggak perlu dilanjutkan hubungan dengan orang itu karena Bapak sudah memberi, ya, sebagai tanggung jawab kepada si anak. Ya, yang sudah dilahirkan. Itu pemberian yang cukup besar, saya pikir, karena dengan nilai yang Bapak sebutkan itu dan apalagi sebelumnya itu sudah cukup besar. Ya, nah, maka selanjutnya adalah putus hubungan, blok nama wanita itu, nomor HP, Instagram, semuanya, akun sosmed diblok semuanya. Kalau dia lapor, Bapak sudah nggak takut lagi. Karena kalau anak, contohnya anak aja, kita udah bilang ini lagi musim pancaroba, banyak orang batuk. Kalau kamu minum es krim atau makan es, kita punya anak 3 nih, yang 1 bandel, 2 bandel, nomor 3 sensitif banget. Kalau dia di musim-musim begini minum es pasti batuk gitu. Tapi kalau ada tamu dia nangis gitu, akhirnya kita ngalah gitu. Ya besok ada tamu dia nangis lagi. Tapi kalau ada tamu dia nangis, lalu kita bilang mau nangis mau gulung-gulung, Papa tidak malu dengan Papa. Karena Papa lebih mencintai kamu supaya kamu sehat. Jadi Papa tidak malu kamu nangis depan umum. Ya, itu anak tidak akan nangis lagi. Jadi kita harus tega. Ya, kalau kita yakin sikap kita benar, ada tamu pun kita tidak berubah. Nah, sama juga. Kita udah yakin, Bapak sudah yakin hari ini ditambah lagi dengan Pak Nainggolan pelajarannya, ya yakin bahwa dan Bapak sudah benar, sudah mengaku salah, sudah kembali kepada pasangan, ya kepada keluarga. Jadi itu harus ini tindakan yang benar, udah yakinin gitu ya, yakinin ini tindakan yang benar, apalagi perempuan itu pemorot, itu ya udah ketahuan dah. Berarti memang
jatuh dalam dosa dan dimanfaatkan. Nah, maka dengan keyakinan yang benar ini, ya hadapi dengan tegas. Termasuk kalau menurut saya sih, ya lapor sendiri ke atasan jauh lebih baik, ya daripada orang lain yang lapor. Daripada malah anak buah yang tahu-taunya diam-diam anak buah atau wakil kita, ya kita di kantor ini kadang ada trik and trik. Dia ngincer posisi kita, lalu dia laporkan. Nah, waktu laporkan malah bisa nambah-nambahi. Nanti waktu kita membetulkan, atasan percaya pada yang anak buah laporkan. Kita dianggap lapor nggak lengkap. Tapi kalau kita pertama kali lapor, nanti orang lain nambah-nambahi, orang itu cenderung percaya pada berita yang pertama. Jadi maka tetap dari posisi apapun tetap lebih baik kita yang lapor. Nah, sama juga dengan istri. Jangan sampai istri dengar dari orang lain nambah-nambahi. Nanti kita meluruskan, dia percaya sama orang lain. Nah, khusus untuk istri ada tambahan dari saya. Ya, kalau ini kan baliknya sudah beberapa bulan, ya. Jadi sudah beberapa bulan ini Bapak balik ke Ibu. Nah, saya nggak tahu sudah cerita atau belum. Kalau belum, ya boleh ditunda sebentar. Tapi sebelum bercerita tadi, ya nanti sama juga kalau nanti si wanita itu mengancam, saya akan masukkan di sosmed, saya akan ceritakan pada istrimu, nanti kamu malu. Saya udah cerita. Makanya dosa itu ditelanjangi supaya tidak bisa menyerang lagi. Maka Alkitab berkata Galatia, hendaklah kau saling mengaku dosa lalu sembuh. Jadi kalau Bapak ngaku sama istri anak sudah tahu gitu, kita nggak takut lagi sama ancaman. Nanti saya bilang sama istrimu gitu. Saya udah cerita, bilang aja, dia lebih percaya sama saya. Nah, tapi ingat kalau untuk istri itu harus bijaksana. Kalau bisa benar-benar mudah-mudahan Bapak sudah lakukan dalam beberapa bulan ini gitu ya. Jadi betul-betul harus mengasihi istri sungguh-sungguh, melayani dia bahasa cintanya apa, kebersamaan, berikan waktu buat dia bahasa cintanya pujian, berikan pujian, harus pas bahasa cintanya, betul-betul sampai istri itu merasakan Bapak tuh baik banget. Nah, sebenarnya kalau waktunya lebih panjang lebih bagus. Ya, kalau misalnya sampai lebih panjang, jadi berarti misalnya udah setahun, udah 2 tahun gitu ya, sehingga waktu mengaku itu saya selingkuh 2 tahun yang lalu. Itu jauh lebih baik daripada saya selingkuh bulan kemarin gitu. Minggu kemarin saya masih selingkuh, sekarang bertobat. Itu istri nggak percaya dengan seminggu. Bagaimana minggu depan, bulan depan, tahun depan kamu kambuh lagi gitu. Tapi kita udah setahun tidak, 2 tahun tidak, itu emang jauh lebih bagus. Tapi kalau orang itu agresif banget si wanita ini dan kayaknya bakal lapor ke sana kemari itu. Tapi mungkin juga dia nggak berani kalau sampai upload di akun sosmed karena dia mempermalukan dirinya sendiri. Tapi kalau dia datang kepada istri, lapor gitu, datang ke rumah nekat nih gitu ya, datang ke kantor nekat. Nah, itu seberapa nekat dia. Kalau dia nggak tahu di mana Bapak Ibu tinggal, cerita sama Ibu ini bisa ditunda sebentar. Bukan dihilangkan ya, ditunda. Jangan sampai karena ada cerita ekstrim nih. Saya pernah mendengar kesaksian ekstrim. Suami ngaku selingkuh dengan istrinya nggak siap dengan pengakuan itu, dia bunuh diri. Jadi istri ini wanita yang nggak punya hidup lain selain suami. Jadi dia dulu nikah, orang tuanya nggak setuju, dia nekat. Dia nggak pelayanan, dia nggak dagang, dia nggak bisnis, dia di masyarakat RT RW lingkungan nggak berperan, betul-betul hidupnya untuk suaminya. Lalu dikhianati, dia tidak punya alasan hidup. Jadi jangan sampai ya kita bertobat, ngaku dosa, lalu orang itu bunuh diri karena pengakuan kita. Jadi menurut saya kita harus jujur, tapi harus berhikmat. Makanya kalau saran saya adalah selalu kalau nggak ada kasus soal akan diancam dilaporkan sama istri, tunda sebentar, ya cintai istri sungguh-sungguh, apalagi sudah ada bukti kita tidak kambuh, kita sayang keluarga, kita sayang anak. 75% harus nyicil utang, yaitu bagian dari yang Pak Langgaran katakan, itu konsekuensi dari perbuatan, nggak mau. Ya, mudah-mudahan diberkati lebih, ya dalam pertobatan sering ada berkat lebih, naik pangkat, pasangan atasan malah kasihan dengan keadaan, termasuk ceritakan kepada atasan bahwa saya punya utang dan nyicil dengan 75% gaji. Jadi ceritakan semuanya dengan alasan bahwa saya menghormati Bapak, saya percaya sama Bapak bukan hanya atasan saya, Bapak adalah Bapak saya, gitu. Nah, itu istilahnya kalau tadi Pak Nenggolan bilang bertobat dan sujud sungkem nyembah, sungkemnya itu bisa sama Tuhan plus atasan plus istri. Jadi kepada istri kalau selama ini sudah yakin saya walaupun selingkuh tapi 2 tahun terakhir juga sayang banget sama istri gitu ya. Berarti udah persiapannya saya udah cukup. Tapi paling enggak dari detik tidak selingkuh itu 6 bulan terakhir ini gitu ya. Kalau ada waktu tambahkan beberapa bulan lagi sehingga waktu mengaku itu sudah disertai bukti. Aku udah bertobat, Mah. Singkatnya bertobatnya itu tahun lalu.
Sudah setahun, nah ini apalagi walaupun bukan setahun, tapi 6 bulannya itu dimulai tahun lalu. Nah, kita ngomongnya bisa tahun lalu. Dan selama setahun itu benar aku berani sumpah di hadapan Tuhan, Mah. Aku sudah tidak lagi. Saya bahkan diporotin dan segala macam. Nanti lihat reaksi istri gitu ya. Termasuk keuangan ini juga perlu bertahap ya. Jangan sampai sekali lagi, jangan sampai orang lain stroke gitu ya. Apalagi kalau sampai bunuh diri karena pengakuan kita. Karena yang Bapak alami dahsyat banget, apalagi bagi istri. Terus dia tahu bahwa berarti selama ini yang kamu kasih saya itu cuma 25% ya. Selebihnya, waduh, ini kan ceritanya bisa bertengkar kemana-mana gitu ya. Tapi ketika istri siap menghadapi cerita perselingkuhan, nah nanti soal keuangan bisa di tahap-tahap lagi. Tapi ingat, kita punya komitmen, kita akan bongkar habis dosa. Karena begitu dosa itu dibongkar, dia tidak berkuasa lagi. Ketika dosa belum dibongkar, dia masih berkuasa di pikiran kita. Kita sudah minta ampun sama Tuhan, tapi itu kuasanya, istilahnya sengatnya. Makanya Alkitab berkata, hendaklah engkau saling mengaku dosa, ya Galatia berkata, supaya kamu sembuh. Ya, maka kita perlu mengaku dosa kepada Tuhan, ngaku sama Tuhan. Nah, dosa sama pasangan, selingkuh kan dosa sama pasangan, ngakunya sama pasangan. Tapi saya selalu menambahkan sekali lagi, berhikmatlah ngaku sama pasangan. Ya, karena ada kasus ekstrim, ya kan? Ya, ada yang stroke, ada yang marah, ada juga yang ngaku sama pasangan, malah pasangannya menceraikan. Itu kan apa jalur cerita yang tidak diharapkan. Tapi kita bisa mengendalikan cerita ke depan. Sekali lagi saya bilang, kita nggak bisa merubah cerita di belakang. Tapi ke depan adalah saya bertobat, saya mengaku, pasangan menerima, mengampuni, kami pulih lagi dan diberkati. Itu cerita ke depan yang kita inginkan. Dan untuk itu kita perlu bijaksana, ya. Dalam hal menghadapi si peneror yang memang dia punya senjata. Senjatanya apa? Mengancam, melaporkan. Gimana mematahkannya? Kita lapor duluan. Ya kan? Ya kan? Kita lapor duluan. Kalau orang misalnya bilang gini, ya Pak Jarod ngajar keluarganya nggak bener. Apa yang tidak pernah saya saksikan sih? Anak saya pernah hampir nggak naik kelas, saya saksikan. Orang tua saya pernah selingkuh, saya saksikan. Hidup saya ini transparan. Orang tidak bisa melaporkan saya apapun juga. Wah, ada yang ngancam, kamu tak laporin pajak gitu. Laporin, bang, saya lapor pajak bener. Kalau saya nggak lapor pajak gitu ya, saya diancam begitu, diperes orang mau dilaporin pajak, takut kan? Lah, laporin aja. Bang, saya pajak transparan. Bahkan kita rela, berarti ya apa keuntungan jauh berkurang karena ya sebenarnya dilaporin dalam hidup ini kalau kita itu lapor, gitu kan? Kan ada orang takut dilaporin sama pegawai pajak, kenapa? Karena dia nggak lapor. Kita lapor pajak, jadi nggak ada orang bisa ngancem dengan nanti tak laporin pajak. Tapi bapak kan lapornya belum tentu benar gitu. Ya coba aja laporin aja. Ya, jadi bahkan ada kadang pegawai pajak yang menantang untuk memeras kita. Kita tantang balik. Kita tantang balik. Ya, kita tantang balik. Jadi ada orang yang pegawai pajak mau macam-macam, kita tantang balik. Kamu laporkan saya, kita diaudit, begitu saya nggak ketemu kesalahan, saya laporkan kamu pemerasan. Kenapa kita berani menantang balik? Ya, karena kita sudah lapor. Itu contoh aja, contoh analogi. Jadi menurut saya Bapak sekali lagi pertobatan tadi dibentukkan dalam bentuk sikap tanggung jawab, ya. Tapi sekali lagi untuk atasan malah boleh cepat. Ya, sekarang dengar ini, minggu depan ambil appointment lapor. Ya, untuk istri kalau sudah puji Tuhan, ya. Tapi kalau belum, ambil waktu yang baik. Bahkan kalau perlu nih, bulan depan atur waktu gitu ya. Bulan madu sama istri. Liburan dulu. Cari yang murah aja tempatnya, ya. Dan di situ benar-benar katakan bahwa ya pengakuan dikit-dikit, jangan terlalu lebay juga, ntar istri curiga. Wanita itu peka banget. Tapi katakan bahwa banyak orang baik, banyak orang seksi, banyak orang cantik, tapi kamu tuh yang terbaik. Aku nggak menyesal dapat kamu gitu. Nanti pergi lagi apa sambil makan gitu ya. Itu tapi wanita tuh kadang peka ya, dengan begitu dia mikir nih, ini apa suami mau mati kalau ngomong begini. Atau dia selingkuh gitu. Kadang wanita itu peka sekali, diceritain yang agak aneh-aneh gitu, dia menduga-duga ada dua kemungkinan ini, mau ngaku atau mau mati. Nanti kalau dia sampai bertanya nih, dia agak curiga sedikit begitu. Nah, itu saatnya bertanya. Tapi kalau dia agak curiga, dia belum ngeh itu belum ngeh. Jadi emang wanita itu makhluk ajaib. Ya, kita baik-baikin di luar yang kebiasaan gitu. Dia itu kamu nggak ada apa-apa kan gitu. Maksudmu gitu. Ya nggak ada firasat apa-apa kan. Ternyata dia takut kita mau mati.
kok tumben baik-baikin gitu ya? Enggak, saya ikut seminarnya Pak Jarot itu belajar menjadi suami yang lebih baik gitu ya. Terus sampai akhirnya betul-betul ngaku. Begitu betul-betul ngaku dia kan, nah bener kan aku udah punya firasat. Wah, mungkin dia akan menangis. Tapi dia udah lebih siap. Jadi istilahnya sekali lagi saya katakan kita nggak bisa merubah masa lalu. Tapi kita bersama Tuhan bisa merubah cerita keluarga kita ke depan. Ya, kita bisa robah. Saya robah keluarga orang tua saya. Dulu ya saya sempat tentunya kecewa. Ya, dan sempat tapi saya bilang sama adik saya 5 bersaudara, adik saya yang sudah lahir baru saya hubungi. Ini proyek buat kita bersyafaat buat mereka gitu ya. Singkat cerita aja ketika orang tua saya pulih, kalau saya khotbah ke Salatiga, ke Klaten, orang tua saya kan di Solo ya, apalagi di kota Solo, itu orang tua saya hadir dengerin saya khotbah. Tadinya nggak mau dengerin juga, ya. Tapi tetangganya, temannya itu bilang, Bu, anakmu khotbah loh, Bu, khotbahnya apa? Tapi singkat cerita, orang tua itu sampai pulih, begitu pulih, gitu ya. Itu sampai loh orang tua tuh menghormati anak, gitu ya. Itu bisa terjadi. Saya mengalami bagaimana keluarga Tuhan pulihkan keluarga saya. Adik saya yang kena narkoba, waduh, menikah, punya anak, anaknya sekarang 2 di Jerman, saudara. Yang 1 di UGM, hampir lulus. Itu anak orang narkoba, kuliah nggak lulus, kerjaan serabutan, nyupir sana, nyupir sini, jadi calo. Sampai sekarang, nggak punya kerjaan tetap. Bahkan dulu awal-awalnya itu saya, waktu dia masih antara sembuh dari narkoba, itu proses kesembuhan, saya kasih modal habis. Saya beli fitness center di Jakarta, saya rubah jadi playgroup dan TK. Alatnya itu lengkap sekali, sepedanya aja 15. Alat yang besar itu yang ditarik-tarik begini itu 1 unit itu 400 juta. Jadi itu totalnya bisa 600-700 juta itu peralatan fitness lengkap. Padahal fitnessnya besar. Saya kasih adik saya untuk buka usaha sana. Dijual kiloan. Ini keluarga saya itu memang orang narkoba itu bisa membuat mukjizat. Yang ada menjadi tidak ada. Kemarin TV ada, kemarin fitness ada, nggak ada lagi gitu kan. Itu mukjizat orang narkoba. Jadi keluarga saya banyak cerita. Tapi semuanya saya ceritakan. Tapi saya sudah merubah cerita saya. Bersama dengan Tuhan saya merubah cerita hidup saya, cerita keluarga saya. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga akan mampu bersama dengan Tuhan merubah kisah hidup ini. Sebenarnya Tuhan itu mengubah kisah hidup kita. Tuhan mengubah kisah hidup pelacur yang 5 suaminya bukan suami lagi menjadi hamba Tuhan. Tuhan mengubah kisah hidup Petrus, Paulus. Kita penuh dengan orang-orang yang tidak layak, yang diubah kisah hidupnya. Nah, itu akan menjadi kisah-kisah hidup kita juga. Kisah hidup saya, kisah hidup Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati dan kita akan tutup dengan doa dan saya minta Pak Nenggolan berdoa ya, terutama buat yang segmen ini ya. Silakan Pak Nenggolan. Baik, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Kasih setiamu tak terbatas bagi kami. Dengan kasus yang dihadapi oleh seorang ibu dan seorang bapak yang telah kami bahas pada hari ini, Bapak kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menolong mereka untuk keluar dari masalah mereka. Dan kami percaya pertolongan Tuhan itu ya dan pasti dan tuntas. Dan Tuhan dapat menyelesaikan yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Mungkin bagi kami buntu, bagi Tuhan tidak ada yang buntu. Tuhan, mari kerjakanlah hal-hal yang luar biasa spektakuler bagi Bapak dan Ibu yang dibahas kasusnya lewat segmen ini. Kau memberkati mereka, keluarganya, hidupnya, dan masa depannya. Bersama Tuhan tidak ada yang gagal. Semua pasti berhasil. Dan biarlah itu terjadi bagi mereka dan bagi kami semua. Bagi semua pendengar dan bagi semua juga yang akan mendengar lewat apa yang diupayakan oleh Pak Jarot. Berkati Pak Jarot dalam segmen ini dan juga kasus-kasus yang lain yang dibahas oleh Pak Jarot. Baik lewat tim maupun lewat teman-teman yang lain. Bapak di surga berkati urapi Pak Jarot. Dan mampukan Pak Jarot untuk menyelesaikan banyak bermasalah. Dan Tuhan sendiri yang bekerja lewat semua itu. Dan Kau memakai hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu ini lepas dari segala serangan-serangan yang ingin menyerang dan menghancurkan semua karya Tuhan lewat pelayanannya. Tuhan terima kasih
kami persembahkan pujian, hormat, dan kuasa bagimu yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang kami tinggikan dan agungkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Nenggolan. Tuhan Terima kasih, Pak.